Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai GIS modeling. Jadi GIS modeling itu bagaimana kita memodelkan data geografis kita di real world ke dalam sebuah data digital di dalam komputer. Real world kita adalah sesuatu yang unlimited, sesuatu yang kompleks. Gitu. Banyak sekali proses, banyak sekali fenomena yang tidak kita bisa definisikan dengan baik ketika kita memindahkannya kepada sebuah data digital di komputer. Gitu ya. Jadi komputer meskipun ada yang canggih sekalipun, dia tidak akan menyamai dengan ciptaan alam, gitu ya. Nah, kemudian di sini di dalam GIS modeling kita tahu bahwa di sebuah real world kita, gitu ya. Nah, real world ini kemudian kita akan melakukan sebuah modeling data. Jadi kita akan lakukan representasi dari gedung ini, saya ambil sebagai sebuah objek poligon. Ya. Deskripsinya seperti apa? Atribut tabelnya nanti ada apa aja? Tinggi gedung, kemudian warna gedung, gitu ya. Jumlah lantai, jumlah karyawan, gitu ya. Tipe dari gedung tersebut apa, gitu ya. Tipenya untuk bangunan pabrik, gitu, atau mungkin bangunan perusahaan, startup dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti people, gitu ya. Nah, itu akan berinteraksi dengan software-software dari GIS, QGIS atau QGIS, untuk melakukan sebuah analisis dan presentasi outputnya dari sini, gitu ya, lewat software. Kemudian people ini, orang-orang ini akan melakukan sebuah proses decision making atau problem solving ya, berdasarkan analisis yang telah diolah oleh software GIS. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi penting bagi kita untuk bagaimana kita melakukan sebuah modeling data. Data kita akan ditampilkan sebagai vektor, sebagai raster, atau bagaimana gitu. Jadi kita perlu sebuah data model. Nah, jadi adalah sebuah konstruksi untuk menjelaskan dan merepresentasikan bagian dari real world ke dalam sebuah data digital di komputer. Nah, berbicara tentang data modeling, kita punya real world kita, kemudian kita punya spasial data. Jadi kita memodelkan real world kita ke dalam sebuah data spasial. Gitu. Real world, dunia nyata, kita rubah ke dalam sebuah dunia digital. Dan data tersebut bisa kita representasikan lewat dua jenis. Pertama, raster, berupa kumpulan dari pixel atau kumpulan dari grid, gitu ya, sel. Kemudian dia bisa berupa sebuah data vektor, gitu. Nah ini, jadi bisa dalam bentuk sebuah data vektor. Jadi ada poligon, line, dan titik. Nah, kemudian nanti struktur datanya seperti apa? Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi, intinya di dalam data modeling, kita akan memodelkan real world kita menjadi sebuah data spasial. Mau dia raster atau vektor. Gitu. Nah, kemudian di sini itu kita akan melihat bahwa ternyata semua fenomena objek gitu ya sebenarnya bisa direpresentasikan baik oleh data raster atau oleh data vektor. Ini adalah sebuah hotel gitu. Nah, hotel ini kalau kita pakai skala yang kecil, artinya yang kurang detail, coverage areanya luas, hotel ini digambarkan sebagai sebuah point gitu. Di dalam vektor berarti dia sebuah titik. Kemudian di dalam sebuah raster itu juga sama, sebuah titik. Tetapi titiknya itu direpresentasikan oleh sebuah grid atau picture elements yang memiliki nilai berbeda dengan yang putih ini, yang kotak-kotak di sekitarnya. Gitu. Kemudian kita punya lintasan dari segi, gitu ya. Jadi ada tempat wisata gitu ya di sini di Happy Valley gitu ya, lembah kebahagiaan gitu. Di sana jalur dari kereta gantungnya itu juga bisa ditampilkan sebagai raster. Artinya kita tampilkan yang titik-titik kotak-kotak hitam ini itu memiliki value yang berbeda dengan yang putih-putih. Yang putih-putih ini no value,
gitu ya. Kemudian yang ini adalah sebuah garis. Nah, kemudian di data vektor juga sama. Dia dalam bentuk sebuah poin gitu ya. Kemudian terhubung oleh sebuah garis. Jadi objeknya adalah entitas lain, garis. Nah, kemudian ada sebuah hutan atau danau di sini. Nah, di dalam data vektor juga sama. Itu terdiri dari garis-garis yang saling tertutup, close gitu. Kemudian kalau misal di data raster, dia juga sama. Itu memiliki kumpulan dari grid gitu ya, yang dia membentuk sebuah area tertentu dengan nilai tertentu. Gitu ya, seperti ini. Kemudian di sana ada network juga sama, bisa di dalam data vektor ataupun di dalam sebuah data raster. Kemudian nanti ada surface. Surface akan menjadi bahasan tersendiri. Gitu ya, nanti akan kita bahas. Di sini surface itu bisa ditampilkan sebagai sebuah nilai dari garis kontur gitu ya. Artinya ini garis nih, garis kontur itu di dalam sebuah data vektor atau dia dalam bentuk sebuah data raster. Jadi terlihat ada sebuah concentrate dari yang di tengah sampai ke ujung, dia memiliki nilai elevasi yang lebih rendah. Nah, kemudian contoh dari data modeling itu ada di San Diego, California. Kita punya sebuah panchromatic spot. Panchromatic itu dia citra tapi diambilnya hitam dan putih gitu ya. Ya di sana juga ada warna di antara hitam dan putih, berarti kita punya abu-abu ya. Ini resolusinya 10 meter tahun 1990 gitu ya, dari satelit ya gitu ya. Nah, jadi panchromatic hitam dan putih ini. Nah, resolusinya 10 meter. Cukup detail ya, resolusi 10 meter artinya apa? Artinya satu kotak di dalam citra ini itu dia panjang dan lebar kotak tersebut adalah 10 meter. Jadi 10 kali 10 meter. Makin kecil resolusinya, dia akan makin bagus merepresentasikan objek tersebut. Gitu. Kayak gitu ya. Nah, ini kita tahu gitu ya. Ini adalah sebuah data raster. Jadi kalau kita zoom akan terbentuk kotak-kotak. Satu kotak itu panjangnya 10 meter kali 10 meter. Makin besar gitu ya ukuran dari kotaknya, misal jadi 100 meter kali 100 meter, itu akan jadi makin tidak detail gitu. Tapi kalau misal resolusinya makin tinggi gitu ya, 5 meter kali 5 meter gitu, dia akan merepresentasikan gitu ya, objeknya menjadi lebih bagus, lebih detail. Nah, data raster ini gitu ya, itu bisa juga kita modelkan dalam bentuk sebuah data vektor. Caranya kita dengan men-trace. Kalau pakai pensil ya kita trace aja sungainya gitu ya. Kita batasi aja nih jalannya gitu ya, buat jalan gitu. Kita bikin sebuah bangunan gitu ya, poligon merah nih. Kalau kita pakai GIS, kita dengan menggunakan mouse, namanya digitasi. Kita mendigit satu-satu. Kita digit, klik, 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 klik gitu ya. Klik tersebut, titik tersebut akan terhubung menjadi sebuah garis gitu ya, merepresentasikan sebuah sungai. Kemudian garis gitu ya, kita digit, klik, 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 klik gitu ya, sampai dia tertutup menjadi sebuah poligon. Jadi data di dalam real world kita gitu ya, fenomena atau objek real world kita, mau dia gedung, mau dia sungai, mau dia hutan, mau dia lintasan ski, dan sebagainya, itu bisa kita modelkan dalam bentuk sebuah data raster maupun dalam bentuk sebuah data vektor. Ini untuk data modeling. Di modeling data geografik di dalam GIS itu bisa kita gunakan banyak ya. Yang secara umum kita gunakan adalah raster, yaitu berupa grid atau pixel ya, picture elements, atau dia vektor, georelational topological gitu ya. Jadi ada database berupa atribut dan entitas vektor tersebut gitu ya. Nah, ternyata sebenarnya banyak model datanya. Bisa CAD, Computer Aided Design. Kalau kalian pernah dengar software auto CAD gitu ya. Ini untuk orang arsitektur atau orang sipil. Jadi untuk drafting gitu ya. Engineering design, untuk desain terowongan, desain jalan, desain bangunan, dan sebagainya. Itu biasanya oleh orang-orang sipil, arsitek yang digunakan. Dan model data, apalagi graphical, non-topological image, gitu ya, simple mapping,
ya, kemudian dan lain-lain gitu ya. Ada raster yang tadi sudah kita bahas gitu ya. Kemudian untuk vektor juga sudah kita bahas. Nah, network, jaringan, ini biasanya untuk orang transportasi atau hidrologi tentang jaringan sungai. Karena masing-masing dari titik itu memiliki sebuah jaringan, jalur, alur. Ya, kalau misal sungai dari hulu ke hilir, mengalir. Ya, kalau misal transportasi, ya ada jalurnya. Dari awal, kemudian menemukan persimpangan sampai ke titik tujuan. Utilities, jaringan pipa gitu ya, dan lain-lain. Kemudian ada juga TIN, Triangulated Irregular Network. Nah, ini berupa sebuah gitu ya, poligon gitu ya, berbentuk segitiga. Nah, nanti akan merepresentasikan sebuah topografi, sebuah nilai dari ketinggian surface atau permukaan. Tiren ya. Tiren itu dataran gitu ya. Bisa juga sebagai sebuah surface. Visualisasi dari surface. Jadi bisa kita gunakan untuk melakukan modeling gitu ya dari data permukaan. Bisa kita analisis dan kita model. Kemudian ada objek, data model berupa objek. Nah, ini mungkin nanti akan kita bahas berikutnya. Itu banyak operasi dari semua tipe entitas, raster, vektor, tin, dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah kita modelkan data kita baik sebuah raster atau vektor, kemudian berikutnya berapa banyak layer yang akan kita gunakan, gitu ya. Dan ada layer apa saja. Kalian bisa menebak kalau titik customer ini berupa data vektor atau data raster, gitu ya. Data street ini berupa data vektor atau data raster, gitu ya. Parcel, elevasi dan sebagainya. Jadi di dalam GIS itu ada namanya layer. Kumpulan dari entitas dengan tipe geometri yang sama. Ya, kalau customer ya titik semua gitu ya. Atributable-nya ya tentang customer ini gitu. Satu layer gitu ya, tidak mungkin menyimpan informasi yang berbeda. Di sini ada customer plus jalannya enggak. Jadi masing-masing layer itu memiliki geometri yang sama. Kalau dia titik udah titik aja. Kalau dia street, jalan aja gitu ya. Kalau misalnya dia land use, semua land use kayak gitu. Nah, jadi digrupkan layer-layer tersebut gitu. Kemudian nanti masing-masing tersebut bisa kita apply menjadi sebuah peta utuh yang menyimpan banyak informasi. Informasi land use, elevasi, parcel, street, dan customers gitu ya. Di sini juga bisa kita membentuk satu layer dengan layer yang lain gitu ya. Ini mengkombinasikan tipe geometrik yang berbeda. Itu bisa juga gitu ya. Ya melalui konsep tadi, grouping, join, atau melalui sebuah overlay analysis.